Baik, selamat datang di webinar, seri kedua dari, Unicom dan UXID Bandung. Event-nya namanya adalah UXID Bandung Goes to Campus, seri kedua yang berjudul, eee, Learning UX Where to Start bersama, Teh Astri dan Kang Handi Sugihartian. Halo, Teh Astri Halo dan Kang Kang, Handi. Apa kabar? baik baik. Baik-baik ya. Udah siap nih? Siap dong. Siap ya, mantap. Oke, sebelumnya aku mau bacain dulu, apa namanya, rangkaian kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah, pembukaan oleh host, oleh moderator. Yang kedua adalah, perkenalan dari Unicom UX. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Trasri. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi dari Kang Hadi. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab dan, diakhiri dengan, penutupan dan foto bersama. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ke teman-teman, apa namanya, kita ada namanya Unicom UX. Nah, Unicom UX ini adalah sebuah komunitas yang, yang baru dibentuk, di Unicom ini, di bawah, UXID Bandung, di bawah panduan UXID Bandung, gitu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, nah, Unicom UX adalah komunitas rintisan yang berafiliasi dengan UX di Bandung yang dibuat untuk mewadahi mahasiswa Unicom belajar bersama di bidang UX. Nah, si komunitas ini baru-baru banget apa namanya, dibentuk ya. Jadi kita juga masih ngajak teman-teman buat bergabung, buat open recruit, buat ikut ke komunitas kita gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri, apa namanya, ada apa aja? Nah, kita ada, sebentar. Nah, agendanya sendiri kita ada diskusi, kemudian, ada workshop, kemudian ada desain mentorship, kemudian ada UX bootcamp. Nah, untuk diskusinya sendiri, itu kita lakukan secara rutin ya sebagai komunitas berdiskusi di grup, Telegram gitu, seperti itu. Teman-teman bisa tanya jawab gitu, sharing-sharing, kemudian bisa juga, apa namanya, kalau misalkan ada kesulitan, lagi ngulik apa gitu, itu bisa gitu. Nah, terus, apa namanya, nanti juga ada workshop setiap, 2 minggu sekali, sekitar 2 minggu sekali kita ngelakuin workshop, belajar bareng, ngedesain bareng gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah desain mentorship. Nah, desain mentorship ini nanti kita, di UX Bootcamp kita akan ada bootcamp, kemudian di bootcamp itu, kita akan membuat project. Nah, per project itu akan bimbing oleh teman-teman dari komunitas UXID, atau para profesional gitu ya. Oke, nah untuk caranya bergabung, gimana caranya nih teman-teman? Teman-teman bisa, join di sini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya cukup satu aja, teman-teman adalah mahasiswa Unicom gitu. Kalau bukan mahasiswa Unicom nggak bisa, mohon maaf gitu.
Oke. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Teh udah siap? Oh iya, udah. Oke, aku ini screen share ya, allow screen share ya. Oke. Nah, teman-teman materi selanjutnya adalah materi dari Teh Asri. Teh Asri ini adalah UX researcher di Jabar Digital Service gitu. Nanti untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung aja sama Teh Asri ya. Iya. Udah Teh. Udah bisa? Ya, Bentar coba. ya, aku coba share screen. Oke, udah kelihatan belum ya ininya screen-nya? Udah. Udah ya? Oke, jadi mungkin kita mulai aja ya. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Asri, seperti yang tadi sudah Mas Husni bilang kalau saya sekarang kerja sebagai UX researcher di Jabar Digital Service. Nah, mungkin di sini karena kita temanya kan tentang learning UX, dan UX itu kan emang ada UX research dan ada UX design. Jadi mungkin di sini aku lebih ke bukan bermaksud menggurui, tapi lebih ke kita ngobrol-ngobrol santai aja dan lebih ke sharing berdasarkan pengalaman gitu ya, tentang where to start. Jadi gimana sih caranya kita memulai untuk deep dive ke UX research field gitu. Nah, mungkin karena ini baru pertama kalinya kita ketemu gitu ya, jadi mungkin kita akan sedikit main quiz dulu, dan mungkin aku akan share link-nya di chat-nya Zoom meeting, atau mungkin kalau teman-temannya lagi ada handphone di sebelahnya, mungkin boleh di-scan kodenya. Ini gimana sih ya? Oh, ini chat ya. Sebentar. Oke. Link-nya udah bisa diakses belum? Atau apa udah ada yang masuk ke ininya, ke link-nya via scan barcode? Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang udah masuk ke link-nya, mungkin akan di situ muncul pertanyaan what's your background. Jadi aku sama mungkin teman-teman di sini juga bisa tahu gitu kira-kira sekarang yang lagi hadir di sini, yang lagi ngobrol bareng di sini, background-nya apa sih gitu? Apa masih belajar, mahasiswa, atau mungkin udah kerja tapi role-nya apa gitu. Atau mungkin mau bilang kalau ya aku mahasiswa tapi jurusannya ini, itu juga boleh gitu. Oke, berarti ada mahasiswa, student, desainer juga, ada 34 orang ya. 34 berarti ada sekitar 30 orang ya. Mahasiswa, oke, banyaknya mahasiswa ya. Desainer, oh ada juga yang udah jadi UX researcher intern. Oke, mahasiswa psikologi, mahasiswa tingkat akhir. Ini udah semuanya ngisi belum? Oh, baru 19 dari 26, 27 yang ngebuka link ini. Mahasiswa. Oke, berarti banyaknya mahasiswa ya, tapi ada juga yang udah mulai masuk jadi UX researcher ataupun desainer ya. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan kedua, what's your dream job gitu. Jadi mungkin karena kita hari ini temanya tentang UX research dan UX design, di sini ada dua pertanyaan, dua opsi, UX researcher dan UX designer. Tapi mungkin ada juga yang ideal job-nya itu bukan dua role ini, jadi nggak apa-apa nantinya kliknya ada aja gitu. Cuman di sini kita semua pengen tahu aja gitu kira-kira teman-teman semua yang hadir di sini dream job-nya itu title-nya apa sih? Oke, berarti banyaknya UI UX designer ya. Oke, 16 orang, 18. Oke, UI UX designer masih memimpin. Yang ada ini aku juga kepo sih, apa kira-kira apa sih selain UX researcher dan UI UX designer yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, nggak apa-apa.
21 orang dari 33 yang ngebuka link ini. Cuman nggak apa-apa ya. Jadi mungkin di sini kita udah dapat gambaran gitu ya dari teman-teman yang hadir di sini. Berarti mostly mahasiswa, tapi ada juga yang udah mulai merambah ke field-nya UI UX. Terus juga dream job dari teman-teman yang hari ini hadir itu mostly di UI UX designer, dan ada juga yang other, tapi ini juga kita masih belum tahu ya ada ini kira-kira role-nya apa gitu. Terus ada 3 orang yang ingin menjadi UX researcher. Oke, mungkin kita kembali lagi ke slide. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk mengisi kuis singkat ini. Oke, berarti kita lanjut. Nah, mungkin sedikit overview kali ya tentang UX itu apa sih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 3 bulatan utama ya. Jadi ada information, ada user needs, dan ada business goals. Nah, dari ketiga poin ini tuh kita tuh kalau misalkan mau apa ya, kalau misalkan di sini definisinya saya nge-reference dari Nelson Norman, itu UX itu tentang pastinya kalau UX user experience, kalau di bahasa Indonesia pengalaman pengguna gitu ya. Tapi pengalaman pengguna tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi intinya pengalaman pengguna yang kita maksud di sini itu menyangkut tentang end-to-end interactions dari orang yang pakai produk atau service kita, terus juga informasi atau konten apa yang tersedia di produk atau service itu, terus juga business goals dari company ataupun institutions ataupun organization yang mendevelop produk itu tuh seperti apa. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah ideal user experience yang bisa mewakili atau bisa mengcover ketiga poin yang utama ini kayak gitu. Nah, terus apa sih bedanya UX research sama UX design gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan selama ini teman-teman kayak aku ingin belajar UX gitu, atau ini ada kursus UX gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri sepertinya UX di sini tuh harus lebih dispesifikin lagi gitu, apa itu UX research atau UX design, karena mungkin tujuannya sama atau objektifnya sama, masih sama-sama tentang pengalaman pengguna, tapi mungkin metodenya atau point of view-nya yang beda gitu. Jadi kalau UX research itu berarti lebih ke kita tuh menggunakan pendekatan riset, mau itu kuantitatif ataupun kualitatif, untuk menggali requirements-nya atau untuk mencari problems dan nanti opportunity ataupun recommendations untuk desainnya seperti apa. Nah, kalau UX design itu lebih ke kalau misalkan diilustrasiin tuh hasil dari UX research itu pengilustrasiannya atau tahap selanjutnya dari UX research itu tuh UX design gitu. Jadi kedua hal ini bukan hal yang berbeda, tapi berkaitan gitu karena ini kayak masih dalam satu streamline yang sama kayak gitu. Gimana ini? Oke. Nah, mungkin selanjutnya lebih ke sharing berdasarkan pengalaman kali ya. Jadi karena sekarang kita temanya lebih ke how to start, jadi gimana sih caranya untuk bisa belajar ataupun bisa deep dive ke UX research field. Yang pertama mungkin kita ambil temanya gimana sih, how did you get, jadi mungkin ini lebih ke pengalaman personal dari aku ya, kayak gimana sih waktu itu aku jadi masuk ke UX research. Jadi sebetulnya uh, kalau kalau to be honest emang aku get in ke UX research-nya itu karena hal pekerjaan gitu, bukan karena background pendidikan aku sebelumnya ataupun pekerjaan aku sebelumnya gitu. Jadi karena waktu itu aku apply as UX researcher, terus aku ngelihat kalau requirements jadi UX researcher itu harus begini begini begini. Jadi kayak harus emang seseorang yang punya experience dalam melakukan riset, terus juga harus mengerti tentang bagaimana memapping mau itu user needs ataupun problems ataupun mapping stakeholder request and needs kayak gitu. Jadi waktu itu kebetulan kalau aku sendiri get into UX research-nya itu karena memang aku apply as UX researcher kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman di sini yang penasaran atau masih bertanya-tanya gitu, kira-kira jurusan apa sih? Kalau misalkan kita mau jadi UX researcher itu jurusan apa sih tepatnya gitu ya? Kalau di sini aku bisa bilang semua jurusan pun bisa untuk jadi UX researcher. Gak harus mungkin kalau misalkan kita ngelihatnya, oh kayaknya anak-anak psikologi
lebih cocok deh jadi UX researcher, atau kayaknya anak-anak IT lebih cocok buat jadi UX researcher karena ngerti teknologi segala macam. Tapi kalau menurut aku sendiri kayaknya semua jurusan pun bisa masuk ke sini asalkan kita punya mandatory skills yang emang dibutuhin sebagai UX researcher gitu. Yang pertama pasti kemampuan riset ya, mau itu kuantitatif ataupun kualitatif kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kayak kayak harus paham gimana caranya kita untuk, kalau misalkan ini sih kalau kan kalau yang kita biasa umum untuk tahu itu proses UX research itu kan kayak ada design thinking ataupun segala macam gitu ya. Jadi orang kalau misalkan mau atau berkeinginan untuk masuk ke dunia UX research itu harus at least paham tentang proses dari awal sampai akhir UX research itu seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan hanya tahu, oke orang ini bisa riset gitu, tapi orang ini bisa ngelakuin riset, tapi belum punya kemampuan untuk menganalisis ataupun meng-convert hasil riset dia menjadi sebuah insights yang bisa digunakan buat requirements untuk product development-nya segala macam. Jadi nggak hanya kemampuan riset aja, tapi juga harus punya kemampuan untuk menganalisis dan mensintesiskan hasil riset yang udah ditemukan ke dalam bentuk insights yang nantinya insights itu bisa digunakan buat product development yang lagi dia assign kayak gitu. Jadi kemampuan riset aja gak cukup, tapi kemampuan untuk analisis datanya pun perlu banget dipunyai. Jadi dan aku yakin kayaknya gak cuman orang sosiolog, orang dari background sosial yang bisa melakukan riset seperti ini, tapi segala jenis background pun pasti akan bisa ngelakuin itu gitu. Karena kalau aku sendiri kebetulan waktu itu S1-nya ngambilnya jurusannya informasi perpustakaan. Terus enggak deh, kalau misalkan step back lagi, aku sebenarnya anak SMK, jurusannya TKJ, komputer jaringan. Terus belok S1-nya ke informasi perpustakaan. Terus waktu itu kebetulan dapat beasiswa buat ngelanjutin jurusannya Digital Information Management. Jadi sebetulnya rada belok-belok, nggak selalu IT banget, tapi nggak selalu sosial banget. Dan buktinya aku bisa memperdalam karir aku di dunia UX research gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak aku sekarang jurusannya ekonomi, kayaknya nggak cocok deh jadi UX research. Itu salah banget karena UX research ini sesuatu yang bisa kita pelajarin bahkan dari nol gitu. Bahkan aku sendiri awalnya nggak expect kalau aku akan kerja sebagai UX researcher gitu, karena ini semuanya berawal dari curiosity sih, karena waktu itu aku lulus terus cari-cari lowongan kerja, terus kayaknya ini bidang UX research itu menarik gitu, karena ternyata ada sedikit-sedikit hal yang aku pelajari dan yang aku kerjakan waktu kuliah, itu tuh sebetulnya labelingnya bukan UX research, tapi itu tuh mesti nyambung gitu ke hal-hal yang biasa dilakuin di UX research gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan jurusannya seems gak relate ke dunia UX gitu, karena semua orang dari background apapun bisa gitu untuk mempelajari dan bisa untuk memulai karirnya di UX researcher kayak gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga sih sedikit, jadi kira-kira skills apa aja sih yang kiranya penting gitu buat dimiliki atau buat orang yang pengen memulai karirnya di dunia UX research gitu ya. Jadi mungkin yang pertama tadi yang pastinya skill riset ya. Jadi mau itu kualitatif ataupun kuantitatif, tapi kalau aku so far ngelakuin risetnya itu mostly kualitatif sih, karena kan metode UX research itu macam-macam ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin udah pernah ada yang familiar juga, ada yang namanya interview, terus juga ada usability testing, ataupun ada pakai FGD atau pakai diary study, dan mostly dari metode-metode itu pendekatannya itu pakai metode kualitatif, tapi nggak menutup kemungkinan ada kuantitatif juga kalau misalkan risetnya itu pakai survei segala macam gitu. Jadi skills yang tentunya paling utama banget itu pastinya skill riset, mau itu riset kualitatif ataupun kuantitatif, tapi mungkin kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, kualitatif yang paling ini sih yang paling dibutuhin gitu. Karena kalau misalkan di kualitatif itu tuh kita bisa
meskipun apa ya, meskipun dari jumlah sampelnya kualitatif dan kuantitatif itu kan bisa beda gitu ya. Kalau kualitatif mungkin kita interview ke 10 orang, tapi kalau dengan kuantitatif kita bisa nge-reach out sampelnya sampai ke 100 orang gitu. Jadi kalau dari kuantitasnya emang lebih banyak kita pakai metode kuantitatif, tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi insights yang didapetinnya, kalau menggunakan kualitatif itu tuh kita bisa menggali, kalau diilustrasiin tuh dari 10 orang kita bisa menggali sampai 100 insights gitu. Tapi kalau dari kuantitatif, karena kita emang pertanyaannya itu udah saklek di awal, jadi pasti yang kita gali itu poin-poinnya itu aja gitu. Kayak misalkan kita di survei yang kita buat itu kita cuman mau meng-cover 50 poin, ya udah gitu 50 poin itu aja yang kedapatnya. Tapi kalau misalkan kita pakai metode kualitatif itu akan possibility untuk dapat lebih banyak insights itu jadi lebih banyak. Jadi yang pertama itu skills riset, terus yang kedua juga skills untuk ininya sih. Jadi kayak skills empatinya juga penting juga sih. Jadi kayak kita tuh sebagai UX researcher harus bisa senetral mungkin gitu ya. Kayak misalkan kita jadi UX researcher di produk A, terus kita mau riset ke pengguna kita. Jadi sebisa mungkin kita kalau bisa being netral gitu, meskipun kita di-assign atau bagian dari produk yang mau kita risetin, tapi sebisa mungkin kita netral gitu. Jadi kalau kita lagi mau nge-approach ke user, jadi sebisa mungkin kita tuh kayak bilang kita itu ngobrol-ngobrol sama mereka, atau kita itu nginterview mereka bukan untuk menilai mereka, bukan untuk nyari jawaban yang benar ataupun yang salah kayak gimana gitu. Dan mungkin kalau bisa kayak bilang kita itu emang bukan bagian dari produk itu, biar nantinya nggak bias gitu, biar nantinya kayak orang itu tuh nggak menganggap, oh aku lagi ngobrol sama orang yang bikin aplikasi ini, berarti jawabannya harus dibagus-bagusin dong kayak gitu. Jadi biar kita bisa dapat jawaban yang senetral mungkin gitu. Dan juga selain itu juga kita jadi bisa ini kan kayak, karena UX researcher itu kalau menurut aku kayak bukan representasi ya, tapi kayak sebuah role yang bisa mewakilkan suara dari users-nya gitu, karena kita ya berkomunikasi langsung sama ininya, sama user-nya. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita ada di sebuah tim yang lagi nge-develop produk itu, dan kan kita yang nemuin user, ya kita yang ngegali datanya ke user, dan kita yang ngebawa hasil penelitian itu ke teman-teman kita di product development-nya. Jadi kita bisa istilahnya mewakilkan suara user, tapi emang berdasarkan suaranya mereka gitu, bukan tambahan dari kita sendiri. Jadi kayak kita tuh kayak penjembatan. Kita tuh jadi kayak jembatan antara user sama orang-orang di balik layar yang jadi tim development dari produk yang lagi di riset and creation-nya itu gitu. Jadi yang pertama tadi ya skill riset itu penting banget, dan yang kedua itu empatinya juga bisa memahami kenapa sih user kita itu bertindak seperti itu gitu, atau kenapa sih user kita itu melakukan skenario ini gitu dalam menggunakan produk yang kita bikin kayak gitu. Terus yang ketiga itu skills untuk bisa menganalisis dan mensintesiskan hasil riset yang udah kita bikin, yang udah kita buat gitu. Jadi kayak misalkan kita pakai metodenya itu interview, dan kita kan udah ngelakuin interview, terus habis itu ngapain gitu. Jadi kan kitanya juga harus punya skill untuk menganalisis dan mensintesiskan hasil interview itu jadi poin-poin yang jadinya itu insights yang bisa dipakai untuk entah itu rekomendasi ataupun improvement untuk produk yang lagi kita bikin kayak gitu. Dan selain itu berarti udah ada 3 ya, skill riset, yang keduanya empathy, yang ketiganya analisis sintesis, dan juga deliverable, kemampuan untuk bisa mendeliver hasil temuan itu ke seluruh tim. Maksudnya tim di sini tuh tim product development-nya gitu. Jadi kan tadi udah tuh dirisetin, kita juga udah menganalisis dan mensintesiskan hasil penelitian itu. Nah, terus gimana caranya kita ngasih atau
mempresentkan hasil temuan kita ini ke teman-teman di tim product development kita gitu. Jadi entah itu nanti mungkin ini cerita sekilas aja karena kalau misalkan detail banget itu mungkin akan sedikit lebih lama karena ini ngebahasnya lebih ke metode-metode riset gitu. Jadi entah itu nantinya output dari hasil penelitian itu dalam bentuk report ataupun dalam bentuk prototype gitu. Jadi sebisa mungkin harus punya kemampuan gimana caranya untuk mendeliver hasil temuan kita gitu. Dan tentunya disesuaikan juga apa cukup untuk ini ada garis merah ya. Apa cukup dengan dibikin report dalam bentuk slide aja atau harus sampai dalam bentuk prototype kayak gitu. Jadi di sini juga seorang UX researcher-nya juga harus bisa decide gitu kira-kira nanti deliverables-nya dalam bentuk seperti apa gitu. Jadi mungkin itu sih skills utama yang perlu dipunya gitu. Jadi yang pertama tadi skill riset, terus yang kedua bisa berempati ke usernya, terus yang ketiga itu analisis dan sintesis hasil risetnya, terus yang keempat itu harus bisa decide gimana cara mendeliver hasil temuan dari insight-nya kayak gitu. Nah, terus ini mungkin pertanyaan utamanya yang emang berhubungan dengan tema kita hari ini ya. Jadi gimana sih caranya kita kalau misalkan mau masuk ke dunia UX research gitu. Nah, di sini aku ngebagi jadi beberapa poin sih. Dan kalau misalkan kita pemula banget gitu ya, terus interested untuk belajar ataupun untuk apply sebagai UX researcher, mungkin bisa dimulai dari baca-baca buku dulu gitu. Jadi ini mungkin ada banyak buku-buku tentang UX researcher, tapi di sini ada 5 buku yang pernah aku baca dan kayaknya ini oke sih. Jadi oke untuk foundation reference, untuk foundational reference untuk teman-teman yang beginner banget yang nggak ada, karena aku pun emang mulai dari beginner banget kan, emang mulai dari nol banget untuk UX research ini, dan ini buku-buku yang cukup membantu untuk kita bisa mempelajari dan memperdalam tentang UX research itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama ini ada Just Enough Research. Ini kebetulan waktu itu buku ini dikenalin sama teman kerja di tempat kerja juga. Jadi katanya ini kayak kitab sucinya UX researcher gitu. Jadi kayak ini emang benar-benar ngupas gitu basic research itu kayak gimana, terus metodenya seperti apa aja. Terus juga ada design thinking playbook. Kalau ini emang nggak spesifik ke tentang riset, tapi ini di sini kita bisa dapetin pembelajaran end-to-end product development tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak proses riset itu ada di mana aja, dan kayak itu tuh proses yang berkesinambungan apa ya. Jadi kayak research itu emang nggak cuman sekali doang jalanin riset terus kita dapat hasilnya terus ya udah berhenti di situ gitu, tapi kayak ada suatu life cycle-nya juga gitu. Terus ada Human Centered Design Toolkit. Ini kebetulan karena aku waktu itu dengerin podcast tentang dari dunia dalam desain kalau nggak salah, terus aku lupa judulnya apa. Cuman di situ lagi ngebahas kayak bedah buku gitu tentang Human Centered Design Toolkit, dan ini menurut aku ini banget sih, insightful banget gimana caranya kita untuk nge-create atau mendevelop produk tapi yang human centered gitu. Jadi bukan berdasarkan assumption centered tapi berdasarkan human centered. Jadi kayak di human centered design toolkit ini tuh kayak ada 3 poin gitu. Yang pertama tuh HDC gitu. H itu here, gimana caranya kita berempati ke user kita, kayak nanti nge-collect datanya gimana, terus ngedapetin the real problems atau the real needs dari user kita ini seperti apa. Terus juga ada tahapan C itu create. Jadi kayak sebenarnya masih sama-sama aja sih sama tahapan-tahapan research yang tadi udah dibahas juga. Jadi udah kita hear the problems, kita tuh create the solutions for the problems yang kita udah dapetin di saat kita empati ke usernya kayak gitu. Terus abis itu ada deliver itu gimana caranya kita membuat
insights yang kita udah dapat itu jadi actionable items yang bisa jadi recommendations ataupun bahan improvement untuk product development-nya. Jadi itu sih kayak 3 kunci H, C, D yang teman-teman bisa pelajarin di buku Human Centered Design Toolkit ini. Dan kalau research design di sini lebih ke ini sih, di sini kita bisa belajar macam-macam metode riset yang mungkin ini metode riset umum ya, bukan metode khusus UX research. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat sebetulnya metode yang dipakai di dunia UX research juga gak jauh-jauh dari metode penelitian yang sama ini kita pelajari di kampus gitu ya misalkan. Jadi kan ada kualitatif, kalau kualitatif berarti pakai idenya interview ataupun FGD ataupun apa gitu ya. Jadi di buku ini juga bisa dipelajari juga. Terus di design thinker ini hampir sama juga sih. Jadi kayak gimana caranya ya. Jadi kayak lebih ke mengetahui life cycle product development dan juga research itu seperti apa gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai atau lagi mau mulai masuk ke dunia UX research bisa dimulai dari baca buku ini tapi nggak menutup kemungkinan ada berpuluh-puluh buku lainnya yang recommended gitu untuk UX untuk memperdalami yang UX. Tapi kalau dari personally aku menganggap 5 buku ini yang paling bukan yang paling fundamental ya, jadi kayak yang oke gitu buat jadiin referensi untuk pemula kayak gitu. Terus juga selain baca buku, kalau misalkan teman-teman pengen kegiatan yang lebih, maksudnya kegiatan belajar yang lebih interaktif ya, yang lebih interaktif karena kalau di course ini kan kayak ada audio visualnya kan, jadi untuk teman-teman yang lebih tertarik untuk belajar secara audio visual itu bisa banget ngambil kursus-kursus dan mungkin balik lagi kayak kursus tentang UX research bisa aja lebih dari 3 ini gitu ya. Tapi kalau yang dari aku pribadi merekomendasikan ini 3 sih, maksudnya 3 ini. Jadi kalau misalkan step back lagi waktu aku baru banget mau terjun ke dunia UX research itu aku tuh kayak cari-cari dulu UX research course dan aku namatin segala jenis course ataupun video tentang UX research di LinkedIn Learning gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada akun LinkedIn, tapi ini bukan endorse ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada akun LinkedIn, itu tuh teman-teman kalau mau coba LinkedIn Learning itu bisa aktivasi terus dapat 1 bulan free gitu. Jadi aku waktu itu manfaatin itu karena dapat 1 bulan free. Jadi aku kayak manfaatin ikutin semua UX research course yang ada di situ. Jadi di situ juga ada sih ini kayak ada kalau misalkan kita typing UX research di situ, nanti akan ada pilihan kayak learning path untuk jadi UX researcher dan di situ sama LinkedIn-nya udah disiapin gitu kayak step awalnya kamu harus belajar ini, step 2-nya kamu harus belajar ini, step 3-nya apa, dan step terakhirnya apa gitu. Jadi ini berguna banget sih. Entah kayaknya di setiap aku nggak tahu sih, kayaknya di setiap course provider juga ada aja sih yang nyediain learning path. Jadi kayak ditanya kamu tuh role-nya mau jadi apa gitu. Jadi nanti pilihan course yang disediain itu disesuaikan sama career path kamu mau jadi apa kayak gitu. Jadi ini LinkedIn recommended banget buat teman-teman yang mau memperdalam tentang UX research. Terus juga ada bukan Indonesia, Interaction Design Foundation. Di situ juga ada course-nya dan sama juga ada learning path-nya juga gitu. Jadi kalau kan teman-teman register ke situ tapi ini harus berbayar sih. Kalau LinkedIn Learning tadi ada free 1 bulan, kalau ini harus berbayar gitu. Jadi nanti kita pilih tapi banyak sih sebetulnya ininya role yang disediakan di Interaction Design Foundation ini. Jadi selain researcher, misalkan teman-teman yang pengen lebih memperdalam tentang UX design juga ada tentang tentang entah itu UX designer atau UI designer gitu ininya namanya. Jadi ada learning path-nya juga dan di situ juga dia kayak udah nyediain step pertama kamu harus ikutan course ini, step kedua ini. Jadi itu ngebantu banget untuk teman yang
mau memperdalam untuk belajar tentang user research kayak gitu. Dan juga yang ketiga itu ada Coursera. Nah, kalau ini beda sih, jadi ini bukan learning path, tapi ini emang beneran satu course tentang untuk belajar tentang user research dan juga desainnya kayak gitu. Oh, oke, iya. Oke, iya. Jadi ini maksudnya online resources ini websites yang biasa aku kunjungin, yang biasa aku kepoin untuk baca-baca ataupun untuk cari info tentang mau itu metode UX, metode user research ataupun artikel-artikel lainnya yang emang berhubungan sama user research. Jadi ada dari Nielsen, ada dari IDF, ada dari UX Collective, UX Planet, dan juga UX Mastery gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ini bisa gini sih, jadi kayak bisa emang kita sengaja, misalkan kayak Nielsen Norman itu kan dia kayak ada beberapa sections yang bukan sections ya, ya sih sections. Jadi ada beberapa sections yang kita bisa kita sengaja datengin ke Nielsen Norman, terus kita pilih mau belajar tentang apa. Tapi terkadang kalau misalkan kita lagi bingung gitu ya, kira-kira kita harus pakai metode apa ya, atau kayak kita pengen belajar lebih lanjut tentang suatu metode, kayak misalkan kita masih penasaran tentang Crazy 8 itu kayak gimana sih gitu. Kita bisa aja typing Crazy 8 di Google. Nanti kan ada kayak yang muncul yang search resultnya tuh dari mana aja gitu. Nah, biasanya aku pilihnya kalau nggak dari Nielsen, atau kalau nggak dari keempat source ini sih, karena menurut aku ini yang lebih trustworthy gitu ya. Jadi kayak aku baca, oh ternyata Crazy 8 itu kalau di Nielsen itu kayak gini. Tapi kalau ternyata kalau di US Mastery dia kayak gini. Jadi sebetulnya ini sih kayak untuk uh, online resource atau apa ya? Ya online reference aja sih. Jadi ini lebih ke artikel-artikel yang teman-teman bisa baca juga di sini, dan menurut aku ini cukup trustworthy gitu. Dan mungkin balik lagi, selain kelima ini mungkin ada aja website terkait edukasi UX research lainnya, cuman aku seringnya mengaksesnya di 5 sites ini kayak gitu. Nah, selain tadi kan kalau tadi lebih belajarnya dari buku, terus juga dari course ataupun dari resource sites lainnya gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman juga bisa bukan mempelajari ya. Jadi kayak selain kita belajar, selain kita self learning gitu ya, selain kita ikutan kursus, selain kita baca-baca buku, tapi alangkah baiknya juga kalau kita itu terhubung di satu komunitas yang emang satu apa ya? Bukan satu visi misi, itu terlalu berat. Jadi yang punya satu sense of career yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita ada di komunitas yang emang berprofesi di area yang sama gitu. Jadi kita tuh bisa apa ya? Entah itu merasa lebih termotivasi, ataupun entah itu nantinya ternyata dapat pembelajaran baru gitu. Jadi bagus banget, recommended banget untuk teman-teman selain belajar sendiri, tapi juga join di komunitas yang emang bisa memotivasi teman-teman untuk berkarir di dunia UI UX kayak gitu. Jadi kalau di sini beberapa komunitas yang aku rekomendasikan, yang pertama itu UXID, entah itu whichever chapter yang teman-teman mau join, karena semuanya isinya sama aja sih, kayak kita kalau misalkan join ke komunitas itu emang bisa terkonek sama entah itu yang memang profesinya UX researcher ataupun UX designer, tapi juga terlepas dari kedua roles itu bisa terhubung juga sama orang-orang yang emang punya interest yang sama ke bidang itu kayak gitu. Terus juga ada IXDF community, ini tuh kalau misalkan teman-teman udah join ke interaction. Oh maaf, ini harusnya ikonnya dihapus. Kalau misalkan teman-teman udah join di Interaction Design Foundation dan udah ambil course-nya, itu tuh nanti kita bisa join di komunitasnya. Ada komunitas Jakarta, ada komunitas Bandung, terus juga kita juga bisa join ke komunitas di negara lainnya gitu untuk
untuk cari tahu aja gitu kira-kira komunitas UX di London misalkan itu seperti apa sih mereka kayak gitu. Terus juga ada UX Collective, UX Planet, dan UX Mastery. Ini lebih ke forum komunitas ala Kaskus tapi tentang UX gitu. Jadi ini menarik sih untuk kalau misalkan teman-teman tertarik untuk join di komunitas-komunitas. Nah, selain itu kalau misalkan teman-teman tipenya yang lebih sukanya apa ya, kayak belajar tapi agak nyantai gitu. Jadi ya udah follow aja akun-akun IG gitu, karena kebetulan aku bukan sering ya, kayak ya lumayan setiap hari pasti ada aja buka IG gitu. Jadi mungkin selain apa ya, gading. Jadi kalau misalkan teman-teman suka untuk atau sering main IG, ini tuh ada beberapa akun yang aku rekomendasikan untuk di-follow sekalian. Jadi kayak mereka tuh sering post tentang edukasi tentang per UX-an sih, entah itu UX research ataupun UX design kayak gitu. Jadi bisa dari NN Groups itu dia masih Nielsen Group, terus Interaction Design dia ada. Terus ada Satisfied User, UX Connect, dan Bad UX. Jadi di sini menarik sih karena kita mungkin ngerasanya kayak sambil scrolling sambil main IG ya udah kita baca-baca, tapi kalau dilihat di sisi lain itu tuh postingan yang kita baca di situ bisa sambil belajar juga gitu. Selain kita main IG, tapi juga kita belajar juga di situ gitu. Nah, kalau ini kurang lebih beberapa mungkin bukan rekomendasi ya, tapi lebih ke tips kali ya. Entahlah. Jadi ya bisa dibilang ini tips untuk teman-teman yang baru mau mulai ataupun yang sekarang lagi mendalami bidang UX research, itu bisa memperdalam pengetahuan tentang UX research melalui baca buku ataupun ikutan kursus ataupun baca-baca artikel di sini dan join komunitas ini dan juga follow akun-akun ini gitu. Tapi kalau misalkan dari aku personally itu tuh untuk sebagai seorang UX researcher gitu ya, kita kalau mengerjakan sesuatu atau pola pikir kita itu harus kayak seenggaknya ada struktur si 4W dan 1H ini gitu. Jadi aku biasanya selalu menerapkan ini sih. Jadi kalau kan kita di bahasa Indonesia kan 5W 1H ya, tapi ini kan tapi nggak tahu nih waktu itu aku agak lupa ini aku bacanya di buku yang mana, tapi ini kayak istilahnya rumus yang ini banget, rumus yang harus selalu di keep in mind banget kalau misalkan kita berpola pikir sebagai UX researcher gitu. Jadi yang pertama itu why. Jadi kayak misalkan kita lagi di-assign atau kita lagi ngedevelop produk A gitu ya. Jadi kenapa sih si produk A itu tuh apa ya, kayak mendeliver atau bukan mendeliver ya, menyediakan produk yang bagus atau fitur yang bagus ke penggunanya atau fitur yang bukan jelek ya, kurang nyaman ke penggunanya kayak gitu. Jadi kayak for one group of people but not jadi kayak kalau misalkan produk A, kita mau nargetinnya itu ke kelompok B gitu. Kenapa harus kelompok B? Kenapa nggak kelompok A gitu. Jadi kayak kita tuh kayak harus tahu kira-kira kenapa sih si fungsi ataupun si fitur yang dari si produk A itu lebih cocok untuk memberikan pengalaman yang baik itu ke kelompok B, kenapa nggak ke kelompok A. Jadi lebih ke identifying target user-nya sih gitu. Terus yang kedua, how. Jadi gimana sih produk ini tuh bakalan bisa meet the needs atau meet the needs dari kelompok target user yang kita udah targetin tadi. Jadi kayak dari produk A ini kira-kira dia akan gimana sih buat bisa memecahkan masalah yang dipunyai sama kelompok B gitu, atau gimana sih nantinya si produk A ini bisa memenuhi kebutuhan yang emang dibutuhin sama kelompok B kayak gitu. Terus yang ketiga what. Jadi kayak apa aja sih isu atau problems yang si kelompok B punya ini ke produk A ini kayak gitu. Terus yang keempat itu where. Jadi kayak di mana sih nanti
si kelompok B ini akan pakai produk kita kayak gitu. Terus yang terakhir ada when sama what situation. Jadi kalau tadi kayak where, di mana kira-kira kelompok B ini pakai produk A, terus kalau ini yang terakhir kapan dan di situasi seperti apa gitu si kelompok B ini akan pakai produk A gitu. Jadi ini 4W1H yang perlu di keep in mind untuk POV-nya seorang UX researcher kayak gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian aja sharing dari aku, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut ataupun mau ada kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa di nanti mungkin ada sesi tanya jawab, tapi kalau misalkan nanti mau kontak by email atau LinkedIn juga boleh. Jadi oke, cukup sekian, aku kembalikan lagi ke moderator Mas Husni. Oke. Teh Asri, keren banget ya tadi pemaparan materi dari Teh Asri tentang gimana seringnya kita bisa mulai untuk gabung ke belajar UX research kita ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Kang Handi Sugihartian. Nah, Kang Handi ini adalah UX designer di Adi Wisista. Oke, nah untuk teman-teman sebelumnya aku remind dulu untuk yang mau nanya boleh ke slide dulu ya, linknya ada di chat Zoom-nya. Nah teman-teman juga bisa vote, bisa nge-up si pertanyaan tersebut gitu. Jadi nanti kelihatan pertanyaan mana yang paling relevan gitu ya. Oke, selanjutnya Kang Handi, mangga dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang, sekarang udah siang ya. Oke, perkenalkan nama saya Handi Sugihartian. Sekarang saya bekerja di AD Wisista Group. AD Wisista Group ini ada 2 produknya, yang satu Danai.id. Dia itu produk di bidang fintech, finansial teknologi. Sama satu lagi ada Urus. Ini produk baru. Urus ini tuh lebih ke HRIS platform. Saya di sana jadi UI UX designer. Sebelumnya saya bekerja di jarvistore.com. Jarvistore.com itu platform e-commerce builder gitu. Kalau total bekerja sebagai UI UX designer sekitar kurang lebih 4 tahunan lah, dari 2016. Nah, lanjut ya. Sesuai dengan temanya, Learning UX, Where to Start, atau Indonesianya belajar UI UX, belajar UI UX design, mulai dari mana? Nah, kalau pertanyaan kayak gini sebenarnya kalau misalnya dilontarkan ke desainer gitu, pasti ininya akan beda-beda jawabannya. Saya sendiri ketika mulai jadi UI designer, pertamanya jadi UI designer waktu itu di 2016, awalnya karena di-challenge sama manajer saya di Jarvistore dulu. Sebelumnya kan saya jadi graphic design, terus di-challenge buat tiap hari itu bikin redesign template-nya Jarvis. Jarvis itu kan toko online gitu ya, dia punya banyak template. Nah, nge-redesign template toko online sehari satu. Jadi berandanya aja, home-nya aja. Sehari satu di-challenge selama kurang lebih 3 bulan waktu itu. Jadi waktu itu di-challenge setiap hari saya nge-redesign, terus waktu itu cuma dikasih wawasan sederhana aja dari manajer tuh. Pokoknya bikin desain ini semenarik mungkin buat pengguna Jarvis waktu itu. Jadi saya redesign tiap hari sekitar 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan baru tuh dari situ saya memulai ikutan workshop pertama itu workshop design sprint. Nah, dari situ baru deh tahu kayak metodologi desain tuh ada apa aja, terus proses ngedesain tuh ternyata nggak cuma visual, tapi
ada risetnya dulu, terus ada apa? Ada metode-metode kayak user interview, survei, quantitative research, customer journey map dan lain-lain gitu. Jadi itu sekilas pengalaman saya ketika mulai jadi jadi UI UX designer. Nah, next ya. Nah, ini saya bikin beberapa poin. Teman-teman bisa mulai belajar UI UX dari mana aja. Ada 8 poin. Yang pertama itu ada yang pasti cari tahu tentang UI UX dulu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu apa itu UI UX design misalnya, ya gimana kita mau mulai belajar gitu. Yang kedua belajar basic design. Terus yang ketiga ada belajar desain proses atau metodologinya kayak gimana. Terus ada master design tools dan practice. Terus ada baca buku desain, ikutan komunitas, cari mentor, dan yang terakhir itu bikin case study atau fake project, lalu bikin portofolio buat senjata nanti ketika teman-teman mau apply kerjaan gitu. Oke lanjut ya. Oh iya, ini saya saya kasih tag wajib. Ini menurut saya ketika teman-teman mau belajar UI UX design, yang pertama dipelajari itu 5 poin ini. Sebelum sebenarnya kalau teman-teman mau mulai dari baca buku juga nggak masalah, atau mau mulai dari ikutan komunitas atau langsung cari mentor ya nggak masalah juga. Tapi kalau menurut saya teman-teman yang wajib pertama harus dipelajari ya yang poin yang saya kasih tag wajib ini. Baru setelah itu baru kalau misalnya ada dari 5 poin ini ada yang bingung, teman-teman bisa lari ke buku, bisa baca buku atau ikutan komunitas, tanya teman-teman di komunitas atau cari mentor. Jadi langsung tanya ke mentor problem apa yang teman-teman alami ketika belajar UI UX design. Next ya. Nah, ini yang poin pertama, cari tahu semua tentang UX. Jadi sebelum mulai ya pastinya sebelum kita mulai belajar sesuatu kita harus tahu dulu apa yang mau kita pelajari ya. Jadi yang pertama kayak cari tahu dulu UX itu apa, terus untuk apa sih kita belajar UX gitu. Jadi kita ada tujuannya gitu ketika kita belajar UX ini sebenarnya ya tentu tanya ke diri teman tanya ke diri teman sendiri gitu, teman-teman sendiri gitu misalnya belajar UX ini untuk apa? Untuk cuma belajar doang kah atau untuk memang tujuannya teman-teman nanti buat kerja gitu. Terus ada bedanya UX sama UI tadi yang Teh Asri udah sempat mention dan jelasin ya. Terus cari tahu juga kerja jadi UI UX designer itu kayak gimana sih? Ini teman-teman bisa tanyain ke komunitas, teman-teman di komunitas atau ke teman yang memang udah jadi UI UX designer gitu. Dan masih banyak hal lain yang sebenarnya bisa teman-teman cari tahu tentang UX ini. Oke, next ya. Nah, ini saya mention sedikit aja menambahin dikit tentang bedanya UX sama UI karena tadi Teh Asri udah sempat jelasin dan udah cukup jelas sebenarnya. Saya analogikan UI ini sendok, terus UX ini adalah semangkuk sereal plus sendok gitu. Nah, jadi kalau di analogi di sini UI itu adalah tools buat teman-teman merasakan seluruh pengalaman ketika teman-teman makan sereal di mangkok gitu. Nah, sementara UX itu adalah seluruh pengalaman teman-teman ketika makan sereal di mangkok gitu. Jadi kurang lebih seperti itu analoginya. Atau analogi sehari-harinya ketika teman-teman misalnya buka apps, misal apps inilah kayak ojek online gitu. Ketika teman-teman buka apps ojek online, nah yang tampil di layar HP teman-teman itu adalah visualnya itu adalah UI
user interface. Nah, sementara ketika teman-teman pesan pesan ojeknya atau pesan ojek mobilnya atau GoFood, GrabFood dan segala macamnya. Nah, itu keseluruhan pengalaman dalam aplikasi itu adalah user experience-nya. Kurang lebih secara sekilas itu bedanya UI sama UX. Next ya. Nah, di UX itu role-nya ada apa aja sih? Nah, ini sebagai acuan juga ketika nanti teman-teman mau mulai goals-nya nih, misalnya pengen jadi apa belajar UX tuh? Pengen jadi UX designer kah? Pengen jadi product designer, visual designer, researcher, atau content strategist, atau mungkin istilah yang ini agak unik sih, UX unicorn misalnya. Nah, kalau UX designer tuh sebenarnya UX designer tuh end-to-end proses sih. Jadi ketika ketika kita kerjain sebuah project design, UX designer itu terlibat di semua proses desain gitu. Dibantu dan berkolaborasi dengan researcher dan writer pastinya ya. Jadi dari proses research, proses desain, prototyping, terus ke testing, di UX designer itu terlibat di proses itu gitu. Nah, kalau untuk product designer ini tuh UI UX designer atau UX designer plus product roadmap. Jadi di semua fungsi atau semua kerjaan UX designer ditambahin product roadmap suatu apps atau project yang dikerjakan gitu. Jadi selain terlibat di semua proses desain, kalau product designer itu dia juga kayak bikin roadmap-nya, fitur apa aja yang mau dikerjakan atau misalnya project apa aja yang mau dikerjakan selama beberapa bulan ke depan. Nah, lalu ada visual designer. Nah, visual designer ini sebenarnya sama aja kayak UI designer. Dia bertanggung jawab buat bikin tampilan apps atau web yang berguna dan menarik buat user. Tapi ada di tempat lain visual designer ini dia juga lebih selain UI designer dia juga ada branding designernya juga gitu. Jadi agar menjaga konsistensi si produk itu gitu. Terus ada UX researcher yang udah tadi dijelasin sama Teh Asri. Ada content strategist di sini. Content strategist itu sebenarnya kalau yang di Indonesia mungkin umumnya kayak UX writer ya atau copywriter gitu. Kerjaannya mereka bikin konten kayak berupa teks gitu di copywriting-nya di apps atau di web. Sebenarnya tujuannya untuk writer ini agar tone dan si copywriting-nya itu konsisten di semua apps, terutama kalau misalnya di di startup besar kan produknya banyak tuh, fiturnya banyak. Jadi agar semua copywriting-nya konsisten gitu. Nah, ini ada yang terakhir yang agak lumayan unik, UX unicorn. UX unicorn ini tuh sebenarnya istilah aja sih. Ini saya dapat dari interaction designer. Dia itu bisa disebut UX engineer gitu. Dia ngedesain juga plus ngoding juga gitu. Jadi desain plus ngoding. Misalnya dia UX designer atau UI designer, dia plus bikin front end-nya, bikin HTML atau XML-nya gitu. Nah, ini sekilas tentang UX role gitu yang ada di dunia saat ini gitu. Ke depan sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya bakal nambah role lain gitu, karena saya sempat ngobrol sama salah satu prinsipal desainer di Tokopedia gitu. 2 tahun atau 3 tahun depan nanti bakal ada kayak istilah baru kayak UX strategist kayak gitu yang lebih dia UX-nya itu lebih ke bisnis gitu, nggak cuma tampilan visual atau
memecahkan masalah, tapi dia juga bakal involve ke bisnis suatu perusahaan tersebut. Oke, next ya. Nah ini activity dan tools dari UI UX designer. Nah, kalau user research itu ada seperti yang tadi Teh Asri bilang, ada interview, survei, focus group discussion, user journey, dan masih banyak lagi. Terus kalau wireframing ini ada tools-nya itu biasanya kalau saya pakai dulu ada Sketch, ada Balsamiq. Kalau sekarang ada Figma, ada Adobe XD, ada UX Pin, masih banyak lagi lah kalau untuk wireframing. Terus ada untuk prototyping. Dulu waktu pertama pertama terjun ke UI design itu saya pakai InVision. Terus sekarang ada Figma, ada Adobe XD. Untuk yang lebih advance ada Framer, ada Flinto, ada Protopire, itu masih banyak lagi. Nah, untuk handover ada InVision, ada Adobe XD, ada Zeppelin. Saya kurang tahu kalau Figma itu bisa langsung handover apa enggak, karena saya nggak pakai Figma sih, saya pakai Adobe XD. Itu untuk handover ke developer. Jadi ini kurang lebih tools-tools yang digunakan oleh UI UX designer plus researcher gitu. Nah, ini sedikit promosi ya, teman-teman. Kita dari Halo Designer, saya kebetulan join di komunitas Halo Designer. Nah, kita lagi bikin kumpulan resources design. Sekarang udah terkumpul 300 lebih resources design, mulai dari tools, learning, tools mockup, prototyping, masih banyak, terus research, pokoknya segala macam tentang tools desain kita kalau kumpulin. Nah, nanti ini insya Allah ke depan kita bakal rilis ke publik. Nanti teman-teman bisa cek di Halo Designer, di ini aja, stay tune aja di Halo Designer. Oke. Nah, ini kalau setelah belajar atau cari tahu tentang UX, basic tentang UX itu apa aja, terus role segala macamnya. Nah, teman-teman bisa mulai belajar desain basic. Ini ini menurut saya ini wajib sih untuk belajar desain basic terutama yang memang nggak ada background desain sama sekali gitu. Seperti belajar prinsip-prinsip desain dan belajar elemen-elemen desain gitu. Ada satu prinsip desain namanya CREP. CREP itu singkatan dari contrast, repetition, alignment, dan proximity. Nah, ini salah satu prinsip desain yang pertama kali saya kenal dan saya masih pakai sampai sekarang gitu, karena ini berguna banget. Nah, ada elemen itu tadi, ada kontras. Nah, ketika kita mendesain sesuatu, kita harus pastiin kontrasnya itu bagus. Jadi kayak tulisan, terus gambar segala macamnya bisa terlihat dengan jelas sama user. Terus ada repetition. Nah, ini agar si elemennya ini konsisten. Jadi bisa pakai repetition, ilmu repetition ini. Kayak misalnya contohnya ini saya kotakin, ada waktu, hari dan tanggal, lokasi. Kenapa ini sama? Karena ini poin-poinnya sebenarnya berbeda, tapi karena untuk menjaga konsistensi di suatu desain, ini bisa pakai law of repetition. Terus ada proximity atau kedekatan. Nah, agar si user itu tahu kayak waktu dan tanggalnya ini dekat, itu teman-teman pakai ilmu atau pakai law of proximity gitu. Kayak ini saya kotakin, jadi detail check-in ini dalam satu kotak karena dia dalam satu grup gitu. Terus ada alignment, ini kesejajaran. Oh, ini agar desain kita rapih ya, yang pasti rapi dan juga estetik.
Lanjut ya. Nah, selanjutnya belajar elemen of design. Nah, ini ada 4 elemen basic buat belajar desain, terutama UI design. Yang pertama itu ada typography. Nah, ini kalau teman-teman mau terjun ke UI design, wajib belajar buat typography. Terus ada color, ada basic color, teman-teman juga wajib belajar ilmu-ilmu tentang warna. Terus ada spacing, dan yang terakhir ada font. Nah, ini saya sangat menyarankan buat belajar keempat ini, terutama buat teman-teman yang mau belajar UI design atau mau eksplorasi desain. Jadi biar ketika mendesain sesuatu, teman-teman ada acuannya gitu. Nah, ini tips buat teman-teman yang mau belajar UI design atau UX design. Teman-teman bisa pelajari dari 2 resources ini, ada material design dan ada human interface guideline. Nah, material design ini dari Google, jadi ini tuh kayak guideline buat bikin desain Android. Nah, di sini ini adalah resources pertama yang saya ikuti ya ketika terjun ke UI UX design. Isinya bagus, jadi di dalamnya ini nanti ada berbagai macam tips dan juga panduan untuk bikin elemen-elemen di desain, di UI design. Kayak tadi ada spacing, typography dan segala macamnya. Ini saya rekomendasi banget lah kalau misalnya teman-teman baru mau belajar UI design, bisa kunjungi material design. Ini URL-nya material.io. Ini rekomendasi banget buat dipelajari. Terus ada human interface guideline. Ini guideline buat bikin apps di iOS atau di macOS juga. Nah, ini juga rekomendasi dipelajari buat teman-teman tahu ketika perbedaan nih antara material design ngedesain di Android sama di iOS gitu. Ini 2 ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman pelajari. Next ya. Nah, selanjutnya belajar desain proses. Kalau bicara desain proses, sebenarnya tiap desainer juga pasti beda-beda gitu, tergantung desainernya itu sendiri. Dia itu freelance kah, atau misalnya ngerjain produk di sebuah perusahaan, itu bisa beda-beda sih desain prosesnya. Namun kalau saya pribadi, saya ngelakuin desain proses dengan pendekatan atau metodologi kayak desain thinking atau desain sprint gitu. Nah, ini ada 5 tahap desain proses yang biasa saya kerjain gitu. Yang pertama research, terus design, prototype, test, lalu deliver. Ya, research ini yang pasti ya research kita agar tahu user need dan user problem-nya, terus ngedefinisiin dari hasil research kita agar kita bisa generate solusi di proses desain itu. Prototyping, lalu tes ke user atau ke tim internal, lalu deliver ke developer gitu. Ini tips aja buat teman-teman yang mungkin udah kerja jadi UI designer untuk selalu melibatkan developer di proses desain. Maksudnya bukan melibatkan si developernya disuruh ngedesain, tapi ketika teman-teman lagi ngedesain, usahakan buat komunikasi sama developernya, karena agar nanti ketika si produknya, si desainnya udah jadi gitu, ternyata nggak bisa dibikin nih sama si developernya gitu, karena memang mungkin library-nya nggak ada atau memang si komponennya belum ada gitu. Jadi usahakan ketika lagi proses desain, teman-teman libatkan si developer itu gitu. Jadi diskusi aja ketika proses ngedesain itu. Kayak misalnya kalau lagi ngedesain nih teman-teman udah jadi desainnya. Di proses ini nggak apa-apa, liatin dulu aja nih. Kalau misalnya saya bikin komponen ini kira-kira bisa apa enggak ya gitu. Jadi agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman atau si desainnya malah nggak bisa dibuat gitu ketika
di coding sama developer. Oke, lanjut ya. Nah, ini design thinking. Ini kalau teman-teman yang udah ngikutin UX pasti udah sering dengar istilah design thinking ini ya. Salah satu metodologi desain itu untuk memecahkan masalah. Ada 5 tahap, ada empathize, define, ideate, prototype, dan test gitu. Saya sekilas saja karena ini udah banyak seliweran lah istilah design thinking ini. Untuk empathize ini teman-teman cari tahu dulu user need dan user problem, lalu nanti masuk ke define. Di define ini teman-teman mendefinisikan temuan-temuan dari proses empathize ini untuk jadi acuan ketika di proses ideate ini. Di ideate ini teman-teman bikin atau mengumpulkan solusi sebanyak-banyaknya yang nanti akan disortir atau misalnya kayak voting gitu agar di proses ideation ini jadi nanti akan output-nya nanti bisa jadi solusi desain gitu. Lalu prototyping dan yang terakhir tuh ke tes. Nanti di tahapan tes dari hasil desain teman-teman dites ke usernya. Si desain ini sudah cukup bisa jadi solusi usernya apa belum gitu. Design thinking ini sebenarnya prosesnya nggak linear ya. Teman-teman bisa loncat ke mana-mana, misalnya dari tes bisa langsung prototype, atau misalnya dari tes balik lagi ke define, atau dari prototype balik lagi ke ideate. Jadi design thinking ini bukan suatu proses yang linear yang cuma satu garis saja dari empathize, define, ideate, prototype, test. Tidak seperti itu sih kalau berdasarkan interaction design foundation. Jadi sebenarnya bisa mulai dari empathize, terus bisa langsung loncat ke prototype, tergantung kebutuhan atau kondisi teman-teman pada saat ngedesain gitu. Ini design sprint, ini juga salah satu metodologi yang udah umum di UX. Ini tuh metode buat memecahkan masalah juga dalam 5 hari. Jadi satu tahap 1 hari. Hari Senin itu mapping and choose a target gitu. Jadi di hari Senin teman-teman bikin mappingnya dulu proses suatu apps atau suatu project gitu. Terus nanti dipilih nih yang banyak problemnya di proses apa gitu. Baru nanti masuk ke setelah misalnya pada sepakat di hari Senin sepakat nih ternyata ada problemnya di flow ini, nanti lanjut ke hari Selasa. Nah, mulai tuh generating idenya di hari Selasa. Bisa ada proses kayak crazy eight dan segala macamnya di hari Selasa gitu. Hari Rabu ini proses decide. Nanti setelah dari hari Selasa ini masuk ke dari hari Selasa ini terkumpul ide-idenya, nanti di hari Rabu teman-teman voting gitu. Ide mana yang bakal dibikin jadi prototype gitu. Nah, di hari Kamis bikin prototype, terus hari Jumatnya tes ke user gitu. Nah, selanjutnya ada design tool dan latihan. Ini wajib banget sih kalau buat desainer mastering design tools. Ini saya kasih 3 contoh design tools yang populer. Ada Figma, Adobe XD, sama Sketch. Nggak perlu tiga-tiganya teman-teman kuasai. Salah satu juga menurut saya sih salah satu, asalkan benar-benar ngulik gitu di design tool ini. Karena pada dasarnya sebenarnya 3 design tool ini sama aja untuk kayak interface-nya pun nggak terlalu beda gitu. Kalau teman-teman pernah pakai Sketch, pasti bisalah pakai Figma gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai Adobe Photoshop, pasti bisa pakai Adobe XD gitu. Itu cuma butuh adaptasi aja.
Oke, ini tips buat belajar UI design dan layouting. Eh, Tipsnya ya teman-teman bisa pakai metode ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi bukan berarti ngejiplak gitu. Di sini teman-teman bisa kayak misalnya lihat referensi di Dribbble, terus wah ini keren nih misalnya desain ini keren. Teman-teman bisa bisa ikutin tuh desainnya kayak yang misalnya teman-teman rasa desainnya itu keren gitu. Dengan modifikasi misalnya dirubah komponen apanya gitu. Jadi nggak pure 100% ngejiplak gitu. Ini tuh tujuannya buat ngelatih visual sense teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang desain itu kan skill craftsmanship ya. Jadi kita perlu latihan terus-terusan gitu agar mencapai level-level tertentu gitu. Nggak sehari 2 hari gitu. Kita sehari 2 hari belajar desain terus langsung kita bisa nyebut wah kita jago ngedesainnya. Tidak seperti itu gitu. Jadi memang perlu proses lah, semuanya juga perlu proses latihan segala macam gitu. Oke, ini buku desain yang saya rekomendasikan buat dipelajari. Ada Don't Make Me Think dari Steve Krug, terus ada Hook dari Nir Eyal, ada 100 Things Every Designer Need to Know About People dari Susan M. Wenseng, ini ya, namanya susah. Terus yang terakhir ada ini, petunjuk memulai UX dari nol. Ini dari Indonesia, penulisnya dari Kang Wasil. Ini saya rekomendasikan kalau teman-teman mau belajar UX dari nol, bisa baca buku ini, karena di buku ini ada roadmap-nya juga, jadi harus mulai dari mana, apa yang harus dipelajari, ada di buku ini gitu. Kalau 3 buku ini, kalau rekomendasi kalau teman-teman udah apa ya, istilahnya udah tahu lah UX itu kayak apa, saya rekomendasikan 3 buku ini agar dapat insight yang banyak. Oke, selanjutnya ikutan komunitas. Nah, kalau kita bicara desainer, nggak apa ya, nggak agak kurang gitu kalau misalnya kita tidak berkolaborasi dengan desainer lain gitu. Jadi teman-teman bisa kayak sharing atau kolaborasi sama desainer lain, ikutan komunitas gitu. Komunitas ada UX ID, chapter-chapternya banyak gitu. Ada juga dari Belindo ini yang lagi aktif kegiatannya. Teman-teman bisa ikutan bisa follow ininya, Instagramnya, terus join di Discord-nya. Ada juga Halo Designer, ini teman-teman bisa follow Halo Designer, nanti di situ juga si Halo Designer ini sering ngadain kegiatan kayak kayak webinar juga, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Sering juga nge-share resource tools gitu, yang lumayan buat nambah pengetahuan kita. Nah ini yang terakhir, bukan yang terakhir, yang sebelum terakhir ada cari mentor. Nah, oke. Karena tadi yang saya bilang itu desainer itu syarat akan kolaborasi ya. Jadi salah satu kolaborasinya dengan mentor gitu. Ketika teman-teman udah belajar UX nih, udah belajar desain basic, udah mulai ngerjain fake project gitu. Terus ngalami kendala gitu di saat belajar gitu. Teman-teman bisa cari mentor buat buat sharing pengalaman belajar teman-teman kayak gimana, terus kendala teman-teman apa gitu. Jangan lupa ketika lagi teman-teman cari mentor, kasih tahu mentornya tujuan teman-teman nyari mentor itu apa gitu, agar si mentornya juga tahu gitu, dan dia bisa mempersiapkan gitu apa yang nanti akan di-sharing ke teman-teman. Nah, ini yang terakhir, bikin case study atau fake project dan portofolio. Nah, kalau teman-teman udah belajar semua proses semua yang tadi poin-poin yang saya kasih, ini wajib sih ketika kan kalau misalnya kita udah belajar terus nggak dipraktekin kan percuma juga gitu. Jadi ketika udah belajar terus terjemahkanlah itu ke dalam sebuah case study atau fake project gitu. Terus teman-teman bisa taruh di Medium kah, atau di PDF, atau di Notion, itu terserah teman-teman enaknya taruh di mana, dan jadiin itu portofolio gitu. Nanti portofolio ini bisa berguna banget ketika teman-teman
apply kerjaan gitu. Ketika udah lulus, misalnya teman-teman di Unicom ini udah lulus, pengen jadi UI UX designer atau researcher, si portofolio ini akan berguna banget ketika teman-teman apply kerjaan gitu. Oke, slide-nya udah beres. Ini terakhir. Ini quote dari Dieter Rams, dia industrial designer, salah satu desainer yang menginspirasi Johnny Ive. Kalau teman-teman tahu, dia chief design-nya Apple. Ini quote yang saya suka. You cannot understand good design if you do not understand people. Design is made for people. Jadi ini quote yang kalau misalnya saya bikin desain gitu, jadi yang saya ingat gitu. Kita ngedesain ini bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain gitu. Jadi ini kayak reminder gitu. Ketika kita bikin desain, kita harus ingat bahwa apa yang kita bikin itu buat user, bukan buat diri kita sendiri. Oke, slide-nya selesai. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam pencapaian materinya. Selanjutnya ini ada tes sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyain aja. Terima kasih. Saya alihkan ke Kang Husni. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Handi. Keren banget tadi materinya. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Nah, teman-teman udah ada yang nanya nih di slide dulu. Mungkin aku bakal ini aja ya, share aja slide-nya kali. Biar yang lain juga bisa lihat. Aku share screen ya. Nah, udah ada ya teman-teman. Nah, kita akan jawab dari vote yang cukup banyak dulu ya, dari atas dulu ya. Di tahap research, sebelum bikin wireframing, mungkin nggak kalau research-nya cukup, ya, oke, ini dulu, pindah ke bawah. Di tahap research, sebelum bikin wireframing, mungkin nggak kalau research-nya cukup pakai data kuantitatif, misalkan GA, dan juga sama considering judgment dari stakeholder, angka TS-RI, betul ya? Kan gitu loh. Oke, ya, sebelumnya boleh tahu kalau GA itu apa ya maksudnya? Atau mungkin boleh dikirim di chat? Boleh di chat aja. Sambil nunggu keterangan lebih lanjut tentang GA itu apa. Jadi sebelum bikin wireframing, mungkin kalau research-nya cukup pakai data kuantitatif. Google Analytics. Oke, data Google Analytics ya. Kalau dari pengalaman aku sebetulnya belum sih, kayak untuk sampai ke tahap prototyping, biasanya aku selalu pakainya kualitatif, dan kuantitatif data itu biasanya dipakainya untuk additional-nya gitu. Jadi data primernya itu tetap dari hasil riset kualitatif. Tapi kalau misalkan, ini dari pendapat pribadi ya, karena kalau dari pengalaman kan belum pernah mengalami seperti ini. Kalau misalkan dari pendapat mungkin bisa jadi salah, bisa jadi betul juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau research pakai data kuantitatif, terutama pakai Google Analytics ya, mungkin bisa aja, karena kan dari hasil Google Analytics juga itu bisa jadi ini juga ya, jadi kayak bisa jadi data kita juga ya, misalkan kayak kita bisa tahu kira-kira page mana aja sih yang paling sering atau yang paling banyak diakses sama user kita kayak gitu. Dan itu bisa jadi insights untuk kita bikin prototype-nya gitu. Jadi kalau misalkan aku jawab mungkin atau enggak, mungkin aja bisa. Tapi kalau misalkan berhubungan sama judgment stakeholder maksudnya judgment stakeholder di sini judgment terhadap wireframe-nya.
mungkin bisa aja dari ini di setiap kondisi sih, maksudnya nggak hanya kalau kita bikin wireframe berdasarkan data kuantitatif aja, tapi kalau misalkan kita bikin wireframe berdasarkan hasil riset kualitatif juga mungkin aja kayak gini. Jadi kita udah bikin udah Halo. Halo, Teh Asri. Ini terputus ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, mungkin yang bisa dijawab sama Kang Handi. Ini tes. Kang Handi dan Teh Asri, gimana sih caranya mencari atau mendapatkan mentor yang tepat? Oke. Saya jawab ya. Ya, Kang Handi. Cari mentor yang tepat. Tergantung sih jawabannya ya sebenarnya. Kalau saran saya sih untuk cari mentor yang pasti dari experience-nya dulu sih. Mungkin teman-teman bisa cari mentor yang memang dia udah experience-nya misalnya udah lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu dia jadi di bidang UX gitu. Itu salah satunya. Terus lihat juga dia bersedia jadi mentor apa tidak, karena kalau kita tanya ke si mentornya, misalnya kita approach ke dia gitu, yang dipastikan ya dia memang harus terbuka buat ada sesi mentoring gitu. Biasanya sih kemarin saya lihat di beberapa platform gitu mulai banyak kan desainer yang udah senior gitu, yang udah jadi lead designer atau udah jadi head of product gitu. Mereka biasanya buka sesi mentoring tuh. Itu teman-teman bisa ikutan di situ biasanya. Kayak di LinkedIn atau di mana kayak di komunitas Dribble kemarin ada Mas Budi Tamrin, dia juga kemarin buka sesi mentoring gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Kita balik lagi. Tadi lanjut lagi tadi sampai mana Teh Sri? Kepotong ya? Oh iya, masih di mute, lupa, sorry. Oke, udah. ya, jadi sorry teman-teman barusan ke disconnect, terus tadinya aku mau typing gitu di chat, cuman ya udah nggak apa-apa. Jadi tadi tuh lanjut tentang ini ya, untuk yang judgment stakeholder, tadi tuh terakhir aku bilang mau itu kita pakai riset kuantitatif ataupun kualitatif, itu pasti possibility untuk stakeholder menanyakan justifikasinya pasti ada aja gitu. Jadi peranan yang bisa kita lakuin di sini lebih ke menekankan kalau emang wireframe itu kan bisa jadi hasil riset juga kan. Jadi hasil riset wireframe yang kita buat di sini itu emang berdasarkan user needs kita, emang berdasarkan proposed solution yang kita buat untuk bisa mecahin isu yang user kita punya gitu. Jadi kalau misalkan di apa ya tadi itu ya, boleh dibalikin lagi terus ini ke pertanyaan. Kalau tadi tuh yang tadi udah aku chat nih kayaknya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau Teh. misalkan dari stakeholdernya tadi tuh apa ya, bukan men-challenge tapi apa gitu ya. Kalau misalkan dari stakeholdernya intinya mempertanyakan itu ya, peranan kita cukup apa ya, menjustifikasikan aja kalau wireframe ini tuh emang kita develop berdasarkan hasil riset yang kita buat gitu. Jadi tapi memang di sini kan kayak yang tadi sempat awal aku share juga, kalau kita membuat atau menyusun suatu UX yang baik, itu tuh kan harus memperhatikan tiga kuadran gitu ya, information, business goals, sama user needs kalau salah ya. Jadi kayak emang harus seimbang gitu antara user needs sama business goals kita. Jadi kan business goals ini erat kaitannya sama stakeholder kita gitu. Jadi emang harus ada ketemu benang merahnya dulu gitu antara hasil riset sama ekspektasi stakeholders kita tuh seperti apa gitu, karena bisa jadi
mungkin aja gitu ya, kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi, mungkin aja emang 100% hasil riset itu bisa diimplementasikan, tapi setelah discuss sama stakeholder ternyata cuma 80% yang bisa diimplementasikan gitu. Jadi kita juga emang harus tetap merhatiin, kita juga harus tetap consider business goals kita seperti apa gitu, dan ekspektasi dari stakeholders kita seperti apa. Jadi sebisa mungkin balance sih antara user needs sama stakeholder expectations kita gitu. Itu sih. Oke. Kita lanjut ke next question ya berarti. Nah, kita dari atas dulu deh. Kakak Sri, tools apa ya yang paling efektif dan efisien buat testing secara remote ke user? Oke. Ini menarik banget karena selama COVID kan ini ya, yang biasanya kita riset on-site yang langsung ketemu sama user-nya, tapi selama COVID, pertemuan tatap muka di-limit gitu. Jadi selama mungkin setahun terakhir ya, gading belum pas setahun, beberapa bulan ini pasti risetnya itu via remote kan, dan sebetulnya mungkin banyak ya tools yang bisa dipakai buat remote research gitu kayak Look ya, ada Maze, terus ada Lookback, terus mungkin ada tools-tools lainnya. Cuman kalau dari aku pernah pakainya itu Maze, dan ini Yes. mungkin aku share ininya ya, share linknya. Ini berguna banget sih buat teman-teman yang mau riset, terutama usability testing gitu ya. Tapi ini belum bisa pakai versi live-nya, belum bisa pakai link benerannya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita udah jadi clickable prototype-nya, mau itu dari Figma ataupun dari tools desain lainnya, itu tuh kita masukin prototype-nya ke Maze ini, terus kita set skenario-nya, skenario UT-nya seperti apa. Terus itu juga kita bisa attach beberapa pertanyaan juga, bisa open questions ataupun bisa survei juga gitu. Jadi ini tools yang oke banget gitu buat dipakai remote research, dan juga nantinya hasil analytics-nya tuh dapat gitu, kayak nanti heat map setiap page-nya itu seperti apa, terus juga achievement rate-nya itu berapa persen, terus berapa lama sih orang ini untuk ngerjain task ini. Jadi ini helpful banget sih, Maze ini helpful banget buat kita yang mau ngejalanin remote research gitu. Oke, udah sih. Oke, selanjutnya di antara product dev cycle, di stage mana yang paling krusial untuk melakukan testing ke user? Boleh dijawab oleh Teh Asri atau Kang Handi? Mau mungkin dari Kang Handi dulu. Boleh. Kalau untuk testing, yang paling krusial ya setelah prototipe-nya jadi. Jadi memang ketika prototipe-nya jadi, baru tuh bisa ditesting ke user gitu. Nah, nanti kan dari misalnya ketika udah testing, nemu temuan baru gitu, nemu finding baru, itu kan bisa iterasi lagi, bisa balik lagi ke proses desain, bisa tambahin lagi misalnya kalau ada yang kurang apa, prototyping lagi, nanti tes lagi, ya kurang lebih seperti itulah cycle-nya gitu. Kalau dari sisi saya sih biasanya kayak gitu. Kalau Asri gimana? Kalau dari Asri? Iya. Jadi aku boleh share screen nggak ya? Boleh. Ini aku stop share dulu ya. Bentar. Nah, jadi sebetulnya ini tadi masuk di slide-nya Kang Handi juga sih. Jadi mungkin aja, tapi kan kayak proses product development itu nggak cuma design thinking aja, bisa jadi ada beberapa labeling lainnya, tapi prosesnya tuh sama gitu, dari mulai enterprise, define, ideate, prototype, sama test. Nah, kalau misalkan ditanya kapan baiknya kita testing ke user, sebetulnya nggak harus kita udah jadi high fidelity-nya, atau nggak harus kita udah jadi nggak harus si produknya itu udah live gitu, udah bisa diakses di internet gitu. Itu juga nggak harus sih. Jadi kita kalau misalkan masih dalam proses prototype pun, itu kita udah bisa testing gitu. Mau itu kan prototype itu ada macam-macam ya. Ada low fidelity prototype kayak masih coretan di kertas, atau pakai bikin wireframe di Whimsical, Miro, ataupun Balsamiq gitu. Itu kita udah bisa mulai testing ke usernya gitu. Tapi kalau misalkan kita
itu kalau ini ya, kalau kita perlu insight cepat dan kita perlu UT cepat, kita bisa memanfaatkan low fidelity prototype-nya untuk ditestingin ke user. Tapi kalau misalkan timeline-nya nggak terlalu timeline-nya nggak terlalu betul. Nah, kalau misalkan timeline-nya masih luas, masih panjang, itu kita bisa menunggu sampai high fidelity prototype-nya atau clickable prototype-nya ready, itu baru ditestingin ke user gitu. Jadi kalau aku dari pengalaman pribadi itu udah pernah melalui ketiga-tiganya gitu. Jadi kalau misalkan mau testing ke user, pernah pakai yang versi kertasnya gitu, pernah pakai yang low fidelity-nya, terus juga pernah pakai yang masih dalam bentuk rough sketch di Balsamiq gitu, itu juga pernah. Terus pernah pernah nunggu dulu ke cable prototype-nya ready baru di testingin, terus pernah juga ke yang versi live-nya gitu. Jadi kapan aja ngelakuin user testing itu bisa banget gitu. Nggak harus nunggu produknya launching dulu baru bisa dites, tapi misalkan kita habis ideation sama tim, terus kita coret-coret di unsikal ataupun coret-coret di kertas, terus kita perlu insight cepat, kita testing ke user, itu juga udah boleh banget gitu. Jadi nggak di limit harus nunggu produknya jadi, tapi itu produk kita masih dalam bentuk sketsa pun itu udah kita bisa testingin kayak gitu sih. Udah, aku stop sharing ya. Oke. Kak Asri buka one-on-one session dong, pengen belajar banyak. Boleh ya nanti ngobrol pribadi aja. Iya, nanti kontak aja. Kalau dari user journey itu bisa langsung dibuat solusi desain, Kak? Oke. Ini ya bisa dari kedua pembicara ya. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Sok. Jadi kan kalau dari user journey itu ada beberapa kuadran ya, kayak ada actions doing-nya apa, feels-nya apa, terus pain points-nya apa, terus opportunity-nya apa. Nah, dari pain points itu bisa di-generate jadi solusi, bukan di-generate ya. Jadi kayak kita tuh bisa memikirkan solusi terhadap pain points yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ditanya user journey bisa dibuat solusi desain nggak, itu bisa, tapi kayak mungkin masih dalam bentuk rough idea gitu ya. Jadi kayak kita kan udah jotting down nih, ininya pain points dari stage ini apa, pain points dari stage ini apa, pain points dari stage ini apa. Terus kan kita entah itu yang generate solusinya itu tim researcher-nya ataupun nge-involve role lain di tim product development itu, mau itu ngelibatin desainernya ataupun product manajernya gitu. Kita discuss bareng-bareng tentang gimana caranya untuk mencari solusi dari pain points yang udah tertera di user journey itu. Dan untuk generate solusinya bisa pakai how might we statement sih. Jadi kayak how might we, problemnya apa, dan problemnya itu kita dapat dari pain points user journey-nya. Jadi bisa banget sih dari user journey itu kita bisa, tapi nggak langsung ya, karena kan kita perlu dulu ya, perlu ideation dulu, perlu brainstorming dulu dengan pakai yang how might we tadi, tentang itu gimana sih caranya kita untuk ngapain gitu, untuk cari solusi terhadap pain points ini gitu. Jadi baru setelah kita dapat tuh problem statement-nya apa aja, baru kita bisa define solusi, possible solutions-nya kayak gimana gitu. Jadi emang nggak bisa langsung, bisa, tapi nggak bisa langsung, dan harus melalui beberapa step dulu gitu. Oke, kalau dari Kang Andi gimana? Ada mau tambahan? Nambahin dikit aja sih, ya benar. Sebenarnya kalau dibilang bisa langsung, sebenarnya bisa aja, tapi nggak langsung banget gitu, karena kan masih ada beberapa tahap lagi gitu setelah customer journey mapping, ketahuan pain point-nya, kita harus ideation dulu kan, harus bikin ideation solusi dulu gitu, solusinya apa, bisa pakai how might we tadi atau pakai crazy 8 gitu, kayak gitu sih, baru masuk ke solusi desainnya gitu, sketches yang beneran atau low fidelity gitu. Oke. Kita kayaknya limit satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya udah lumayan
mau habis. Eh, kita ini aja, mana ya? Ini yang mirip. Halo Akang dan Tete, izin tanya untuk fake case study untuk UX designer, apakah harus melakukan riset dulu sebelum membuat user persona atau seperti apa? Mungkin juga ini bisa sekaligus menjawab juga cara membuat case study-nya gimana gitu. Mangga. Oke. Kalau dari saya, harus riset dulu. Lebih baik, iya riset dulu gitu. Lebih bagus sih riset dulu gitu. Jadi biar kita misalnya bikin case study gitu tentang apps apa gitu. Kita bisa kan biasanya kita pakai apps gitu, terus ngalamin masalah misalnya di appsnya, nemuin problem di appsnya. Itu kan bisa jadi acuan kita buat bikin case study gitu. Contoh misalnya saya pakai apps properti gitu, lagi nyari rumah, tapi nemuin masalah nih di proses filteringnya. Itu kan bisa jadi bahan buat bikin case study gitu. Nah, buat apa ya? Buat menguatkan asumsi kita, kan kita biar nggak berasumsi sendiri gitu. Kita bisa riset dulu gitu. Bisa riset dulu asumsi kita tuh sama nggak sama asumsi apa sama bukan asumsi kita tuh sama nggak sih sama problem yang memang benar-benar orang lain alami gitu. Jadi saran saya ya riset dulu, nggak perlu riset yang dalam-dalam banget gitu, tapi at least ada acuannya untuk ketika bikin case study itu berdasarkan apa dan ada penguat asumsi kita gitu. Oke. Kalau dari TSR gimana? Oke. Sebetulnya kalau dari pengalaman, aku kebetulan belum pernah ngebuat fake study case. Tapi kalau misalkan berpendapat, ya betul sih dari yang tadi udah disampaikan sama Kang Handi, meskipun labelingnya fake study case, tapi kayaknya emang akan better kalau disertai sama riset juga gitu. Jadi kita tuh ngerjain study case-nya nggak berdasarkan asumsi kita sendiri, tapi kita juga memvalidasikan asumsi atau opini yang kita punya dengan riset ke beberapa orang gitu, apa mereka punya pandangan yang sama juga atau enggak. Jadi biar lebih afdol sih, karena kalau misalkan nggak ngelakuin riset, berarti itu full asumsi pribadi gitu, nggak tervalidasikan dengan pendapat dari orang-orang lainnya. Oke. Sip ya, udah pertanyaannya udah lumayan banyak tadi kejawab. Sebenarnya masih ada pertanyaan lain, tapi teman-teman maaf karena kita juga terbatas oleh waktu, jadi mungkin yang mau bertanya boleh nanti kontak ke bicaranya ya. Tadi kan Kang Andi sama TSD udah ngasih kontaknya. Oke, nah sekarang aku mau simpulin dulu hasil dari materi TSD tadi. Yang pertama itu, TSD udah ngejelasin apa itu UX, kemudian ya, terus ada UX research dan UX design, terus di desain itu kita lebih fokus ke uncovering problem, terus nah ini ya ada yang lumayan menarik yaitu kata TSD tadi untuk masuk UX researcher itu degree-nya harus apa gitu. Nah kemudian jawabannya nggak usah khawatir karena jurusan itu nggak terlalu relevan relate mungkin ya. Jadi dari manapun kita bisa tetap masuk mau gitu ke UX research atau UX design gitu. Kemudian di proses untuk risetnya sendiri ada research, terus kita harus memperbanyak empati, kemudian kita harus bisa analyzing dan sintesis, dan kemudian kita juga harus bisa ngedeliver apa yang udah kita riset gitu ya. Nah kemudian ada beberapa rekomendasi buku yang tadi disebutkan, yang mungkin yang penting itu Just Enough Research, kemudian The Design Thinking Playbook ya dari Asri. Dan juga kita bisa nyari materi tentang UX research gitu dari online course, kemudian tadi ada disebutin line in learning, kemudian kita bisa nyari di Interaction Design Foundation gitu. Dan juga gabung ke komunitas gitu, komunitas yang ada gitu. Ada UXID, ada dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir kunci UX researcher-nya itu ini ya teh 4W 1H. Jadi kita
Iya. harus kuat juga di situ. Oke, nah kemudian kesimpulan dari Kak Handi, apa namanya? Kita jadi lumayan banyak banget ya materinya ya. Aku jadi sampai lupa nyimpulin saking terkesima. Lupa nulis. Tadi beberapa hal yang cukup penting juga kita belajar apa ya? Sering desain tuh craftsmanship ya Kang ya. Yeah. Jadi kita harus benar-benar banyak latihan juga gitu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nggak bisa kita instan langsung 1 hari 2 hari bisa gitu. Nah kemudian juga Kang Adi tadi nge-mention beberapa komunitas yang mungkin bisa diikuti ya Kang. Yeah, Yang pertama UXID, kemudian Dribble Indo, terus ada Halo Designer ya. Yeah. Dan juga ada kalau teman-teman anak Unicom, boleh gabung Unicom UX. Unicom UX. Nah, fundamentalnya dikuatin, kemudian tadi ada desain prinsipal ya, craft desain prinsipal. Teman-teman belajar tentang desain prinsipal dan elemen-elemen apa aja yang ada di desainnya gitu. Belajar desain sprint, kemudian mastering desain tools, dan juga buku-buku tadi disebutin beberapa buku-buku yang bisa diikutin. Nah, mungkin itu aja kesimpulan yang bisa disampaikan. Lumayan panjang ya kesimpulannya. Saya khawatir kalau dilanjutin nanti kayak jadi pemateri bukan nyimpulin. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke akhir sesi, yaitu foto bersama gitu. Nah, teman-teman boleh diaktifkan videonya. Kita mau foto, aku mau di screen capture buat dokumentasi. Boleh teman-teman bisa on cam yang mau. Ya teman-teman, sok ditunggu. Ayo teman-teman, ada on cam. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Mau nyisir dulu boleh.